teman-teman, selamat datang di video tutorial Atlas. Sebelum itu, saya perkenalan diri dahulu. Nama saya Asmaul Husna, NIM 2022 0410 34074. Saya dari jurusan akuntansi Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan membahas cara mengisi kertas kerja audit di Atlas dari indeks B250 sampai C530. Nah, kita bakal mulai dari indeks B250. Nah, pada indeks ini intinya itu auditor harus pastikan kalau klien sudah mengasih surat representasi manajemen yang sesuai SA 580. Pada aplikasi ini kita itu hanya isi pertanyaan pada kolom kondisi dengan ya, tidak, dan NA. Nah, jadi bisa lihat. Nah, coba kita lihat di modul dulu ya. Kalau di modul itu dibilang surat sudah ada dan lengkap, jadi semuanya bakal kita isi ya. Nah, setelah diisi ya, maka kesimpulannya yaitu representasi manajemen telah memadai. Selanjutnya kita ke indeks B260. Nah, pada indeks ini jadi di modul itu klien memakai dua pakar. Yang pertama ada aktuaris ABC buat imbalan pasca kerja dan penilaian publik DEF buat properti investasi. Pada aplikasi Atlas ini kita diminta untuk mengisi data si pakar, terus kita jelasin apakah dia sudah kompeten, berizin, objektif, dan ruang lingkupnya sudah jelas. Nah, jadi pada modul keduanya itu sudah berpengalaman dan berizin resmi. Jadi kesimpulannya, jadi di sini itu kesimpulannya pekerja pakar memadai. Nah, gini. Ini bisa dilihat di sini kayak begini. Nah, selanjutnya kita akan ke indeks B270. Nah, sebenarnya indeks ini tuh sebenarnya sama dengan indeks B260. Bedanya di sini pakar yang dipakai yaitu manajemen, bukan auditor. Jadi pakar yang dipakai juga sama yaitu ABC dan DEF. Jadi kesimpulannya juga sama yaitu menurut auditor untuk tujuan audit maka pekerja pakar manajemen adalah memadai. Selanjutnya kita akan ke indeks B280, komitmen dan kontingensi. Nah, pada indeks ini kita akan cek apakah komitmen dan kontingensi yang perlu diungkap. Nah, jadi pada modul itu dikasih dua kasus hukum. Yang pertama ada sengketa pajak dan perkara IMB PT Kertas Makmur. Nah, keduanya itu punya dokumen dan penjelasan yang cukup. Jadi untuk pengisian aplikasi ini kita tinggal pilih pelaksanaan prosedurnya, semua itu dilaksanakan. Nah, jadi kesimpulannya bukti audit cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensinya memadai. Nah, setelah itu selesai, kita akan masuk ke bagian C yaitu completing dan reporting. Nah, pada tahap ini yang pertama kita akan masuk ke C110. Nah, pada C110 ini itu gampang karena di sini itu angka-angkanya sudah langsung otomatis terisi karena kita sudah mengisi ke tahap sebelumnya. Jadi yang perlu kita diisi ini tuh cuman kesimpulan tentang apakah ada selisih materialitas. Nah, di modul itu dibilang tidak ada perbedaan, jadi kita cukup tulis tidak ada selisih materialitas. Nah, kesimpulannya tuh kita bisa isi seperti ini. Berdasarkan hasil evaluasi akhir, tidak terdapat perbedaan yang material antara tingkat materialitas awal yang ditetapkan auditor dan hasil auditor akhir. Nah, selanjutnya kita ke indeks C120. Nah, untuk indeks C120 ini itu dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada
C121 yaitu analisis perbandingan data antar periode, dan C122 yaitu analisis rasio keuangan. Nah, untuk indeks C121 itu untuk mengisi analisis vertikal, analisis horizontal, dan perbandingan dengan rata-rata industri. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini seperti ini. Ini sudah otomatis terisi ya teman-teman, karena dari tahapan sebelumnya. Jadi yang perlu kita isi itu kolom kuning karena dia harus diisi manual. Nah, di sini kita akan mengisi, yaitu dari hasil analisisnya kita mengisi bahwa deskripsi analisis perbandingan laporan keuangannya itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan sesuai dengan modul. Kemudian terjadi perubahan yang dianggap wajar dan tidak menunjukkan risiko salah saji material. Dan juga perusahaan melakukan penanaman modal atau penambahan investasi baru pada periode 2018. Kemudian analisisnya yang lain yaitu penurunan utang usaha yang sangat signifikan. Ini adalah indikator positif bahwa perusahaan berhasil melunasi sebagian besar kewajiban jangka pendeknya dalam periode berjalan. Nah, selanjutnya kita ke indeks C122. Nah, ini sama, ini sudah langsung terisi otomatis ya teman-teman. Untuk itu kita bisa mengisi kesimpulannya, yaitu hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material. Karena di modul tidak ada angka rasio yang spesifik, jadi kesimpulan umumnya prosedur analitis memadai dan tidak menunjukkan indikasi salah saji material. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke indeks C200. Nah, pada indeks ini itu kita cuman perlu checklist ya. Di sini ini, jadi kita tinggal klik kotak merah tadi untuk isi checklistnya, isi checklist pengungkapan, terus balik ke C200 ini. Jadi kita bisa isi ini ya, sesuai dengan modul. Komponen laporan keuangannya yaitu pernyataan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian pernyataan laba atau rugi dan komparatif lainnya penghasilan untuk periode, dan pernyataan perubahan ekuitas untuk periode, dan D. pernyataan arus kas untuk periode. Catatan terdiri dari kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, jadi untuk di modul itu pengungkapannya dinilai lengkap. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa lihat ke bawah kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya itu review pengungkapan telah memadai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke indeks C300, penelaah mutu. Nah, untuk bagian indeks ini bagian reviewer. Nah, kalau tidak ada temuan atau saran reviewer cukup diisi NA. Nah, karena di modul tidak disebutkan ada masalah, jadi kita tulis saja NA. Nah, untuk statusnya kita bisa isi penelaahan mutu telah memadai dan status KKP-nya komplit. Selanjutnya yaitu indeks C5110. Nah, pada indeks ini kita akan cek apakah laporan auditor independen sudah sesuai SA 700, 705 dan 706. Nah, pada modul itu sudah dikasih contoh LAI lengkapnya. Yang pertama ada penekanan suatu hal, ada hal lain, dan ada basis pengecualian. Nah, jadi semua ini kita checklist ada ya, kita checklist di ada karena sesuai modul. Nah, ini kita checklist ada. Kemudian kesimpulannya LAI
sudah memadai dan status KKP-nya komplit. Selanjutnya kita akan ke indeks C520, audit final memorandum. Nah, di indeks ini itu kita akan rangkum temuan penting auditnya. Jadi di modul itu punya beberapa isu utama. Yang pertama ada salah saji material piutang, yang kedua kasus hukum, yang ketiga penilaian pakar, dan yang keempat going concern. Jadi karena semuanya itu sudah dicatat di memo dan diberi kesimpulan, nah jadi kesimpulannya itu isu signifikan sudah ditangani memadai. Nah ini kita bisa isi hasil analisisnya ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke indeks yang terakhir yaitu C530, laporan auditor independen final. Nah, untuk indeks yang ini kita akan memasukkan data laporan auditor independen. Yang pertama ada nomor LAI-nya, ini kita isi sesuai modul. Kemudian ada tanggalnya, terus tanggalnya 3 Maret 2019. Kemudian nomor izin AP-nya 0001. Kemudian pihak yang ditujunya yaitu pemegang saham dan direksi. Untuk tipe perikatannya sudah otomatis terisi, yaitu perikatan tahun pertama, dan penandatanganan LAI-nya itu sudah langsung terisi, yaitu Agus. Nah, karena di modul sudah kasih datanya sudah sangat lengkap, ya, jadi opininya otomatis muncul, yaitu wajar tanpa pengecualian atau WDP. Nah, kita jangan lupa juga tambahkan di sini paragraf penekanan suatu hal dan hal lain sesuai modul. Jadi ini kita isi sesuai modul. Jadi ini seperti ini. Nah, ini untuk hal lainnya. Nah, dan itu dia tadi teman-teman semua langkah pengisian atlas dari indeks B250 sampai indeks C530 yang sesuai modul dan buku panduan. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan praktikum dengan lebih cepat dan paham alurnya. Seperti itu. Sampai di sini saja video singkat tentang penjelasan pengisian indeks pada aplikasi Atlas. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih.